Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat 51 sampai 52, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia, yaitu Yesus, ketika berusia 12 tahun, pulang bersama-sama mereka, yaitu kedua orang tuanya Yusuf dan Maria, ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayat yang ke-52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ayat ini juga setara dengan Lukas pasal 2 ayat 39 dan 40, demikian bunyinya. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka, yaitu Yusuf, Maria, dan bayi Yesus ketika berusia 8 hari, ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Puji nama Tuhan. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul yaitu Natal dan Keluarga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara membayangkan Yesus lahir tanpa keluarga? Bagaimana jadinya ya kira-kira jika Yesus lahir tanpa ayah gitu. Nah, saya memikirkan hal ini dan saya rasa tidak mungkin Yesus dapat menjalani atau dapat bertumbuh tanpa keluarga. Kenapa? Pertama-tama kita akan belajar dulu tentang arti keluarga. Kita sama-sama sepakat dulu arti keluarga. Saya mengutip satu tulisan yang mengartikan keluarga sebagai sekumpulan orang yang tinggal bersama dan memiliki hubungan kekerabatan seperti perkawinan, kelahiran atau adopsi, dan keluarga juga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan memiliki peran sangat penting dalam kehidupan. Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Secara budaya, pada masa Yesus sangat tidak mungkin Maria dapat melahirkan bayi Yesus tanpa kehadiran suami. Besar kemungkinan bayi Yesus yang ada dalam kandungan Maria akan mati ketika Maria harus menerima hukuman rajam karena diketahui mengandung tanpa sosok suami. Atau seandainya Yesus bisa terlahirkan tanpa sosok ayah, saya yakin dan percaya Lukas pasal 2 ayat 40 dan 50 tidak akan pernah muncul. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena tumbuh kembang seorang anak tidak akan optimal tanpa keluarga yang utuh. Atau sekalipun keluarganya utuh, tumbuh kembang anak tidak akan optimal tanpa peran kedua orang tuanya yang utuh, di mana ayah atau ibunya berperan secara penuh. Matius 13 ayat 53 sampai 55 memberikan informasi yang jelas tentang keluarga Yesus. Jadi kita tahu bahwa Yesus bertumbuh dalam asuhan keluarga yang lengkap. Di dalam keluarga tidak bisa hanya salah satu pihak yang berperan aktif, tetapi harus kedua belah pihak. Ayah, ibu, dan anak sama-sama menjalankan perannya dengan baik. Nah, pada bagian awal saya akan mengajak kita mengenali kebenaran firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan tentang peran orang tua. Saya menggarisbawahi kalimat yang terdapat di ayat 51 dalam pasal 2 itu, yaitu ia
tetap hidup dalam asuhan mereka. Melalui ayat ini kita belajar bahwa kelahiran Yesus memberi satu pembelajaran bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh. Bagaimana jadinya Bapak Ibu Saudara jika Yusuf dan Maria jika pada waktu itu tidak menjalankan perannya sebagai orang tua yang mengasuh? Yesus tidak mungkin bertumbuh dengan begitu sempurna sekalipun dia adalah anak Allah. Padahal keluarga merupakan tempat pertama bagi seorang anak untuk belajar. Keluarga merupakan penasehat paling handal bagi anak. Tempat pertama bagi anak untuk menemukan identitas keyakinannya tentang Tuhan. Dan tempat yang paling aman bagi anak untuk dapat bertumbuh. Jadi sekalipun Yesus adalah anak Allah, dia dikandung oleh Roh Kudus, tetapi dia tetap butuh peran orang tua. Tetapi berapa banyak hari-hari ini orang tua dapat memaknai Natal sebagai pribadi yang seharusnya mengasuh anak-anaknya. Natal seharusnya menjadi satu kesempatan bagi orang tua untuk merebut anak-anak dari asuhan media sosial. Amsal 29 ayat 17 mengajarkan agar orang tua mendidik anaknya dengan benar. Mengapa gereja mudah hancur hari-hari ini? Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, banyak suami istri siap memiliki anak, tetapi tidak siap menjadi orang tua. Karena seyogyanya orang tua adalah mengasuh. Saya sedikit menitipkan pesan kepada kita semua pada pagi hari ini untuk kita bisa memutus satu budaya kepo terhadap pasangan-pasangan baru, pada orang yang baru menikah. Mengapa kita tidak mengubah pertanyaan-pertanyaan kita kepada pasangan baru dengan pertanyaan, apakah sudah siap menjadi orang tua? Ketimbang kita bertanya, kapan punya anak? Karena menjadi orang tua itu butuh kesiapan, Bapak Ibu Saudara. Menjadi orang tua itu tidak mudah. Kita harus mengasuh. Yang kedua, kita akan belajar tentang tanggung jawab atau peran aktif anak. Di dalam Lukas 2 ayat 51 bagian awal menyatakan bahwa Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Lukas 2 ayat 41 sampai 52 ini mengisahkan tentang Yesus yang tertinggal di bait Allah. Ketika Yusuf dan Maria mencari dan menemukan Yesus di dalam bait Allah, Yesus sedang menyatakan identitasnya sebagai anak Allah. Tetapi meskipun Yesus adalah anak Allah, dia tetap menunjukkan sikap ketaatan kepada Yusuf dan Maria sebagai orang tuanya dengan pulang ke Nazaret. Sehebat bagaimanapun seorang anak, mungkin pendidikannya lebih tinggi dari orang tuanya, tanpa sikap taat pada orang tua, maka kehebatannya akan menjadi sia-sia. Natal seharusnya menjadi satu kesempatan berharga bagi seorang anak untuk dapat menunjukkan sikap hormat kepada orang tuanya. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12 menyatakan agar seorang anak haruslah menghormati orang tuanya, karena dengan menghormati orang tua hidupnya akan berhasil. Kitab Amsal begitu banyak menasihati anak-anak untuk menghormati orang tua. Yesus sendiri bahkan mengecam orang-orang Farisi yang tidak menghormati orang tuanya dengan alasan pelayanan.
Dengan demikian, sangat wajib menghormati orang tua. Efesus 6 ayat 1 sampai ayat 2 mengajarkan untuk seorang anak haruslah mentaati orang tuanya karena memang demikian yang diperintahkan oleh Allah. Allah mau kehidupan keluarga itu benar-benar berjalan sesuai dengan rencana Allah. Menjalankan keluarga kerajaan Allah, generasi-generasi ilahi. Dengan demikian, Natal adalah tentang keluarga. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat pagi hari ini. Kami menjalani hari ini dengan sukacita dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.